Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Abriansah, NIM 2531173, kelas P1G, mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yaitu kedudukan bahasa Indonesia dalam pengaruh perkembangan teknologi. Dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amelia Furqon SSMA. Bahasa adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam komunikasi dengan orang lain. Bahasa juga merupakan media untuk menyampaikan maksud atau keinginan kita untuk dimengerti oleh orang lain. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam komunikasi sehari-hari, salah satu alat yang paling sering digunakan adalah bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Sehingga bahasa merupakan hal yang penting bagi semua orang untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti yang tercantum pada bagian ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Dengan kata lain, kedudukannya berada di atas bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus 32 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia kedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Kedua, bahasa Indonesia kedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam kedudukannya yang sudah tertera di atas sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai satu, bahasa resmi kenegaraan, dua, lembaga identitas nasional, tiga, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, empat, alat berhubungan antar warga, antar daerah, dan antar suku, lima, lambang kebanggaan kebangsaan. Selain fungsi yang sudah diterangkan di atas, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bangsa tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Implikasinya di dalam pengembangan daya nalar menjadi bahasa sebagai prasarana berpikir modern. Ekstensi bahwa bangsa Indonesia pada era globalisasi sekarang ini mengharuskan jati diri bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal Indonesia diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Hal ini semua menyangkut tentang kedisiplinan bahasa nasional pemakaian bahasa Indonesia. Yang berdisiplin adalah pemakaian bahasa Indonesia yang patuh terhadap semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif bangsa asing atas kepribadiannya sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini semakin hari semakin berkembang pesat dalam hal fungsinya yang semakin bermanfaat dalam bentuk yang semakin bagus dan penggunaan yang semakin mudah digunakan oleh masyarakat luas. Hal ini yang membuat banyak masyarakat sangat antusias dalam hal teknologi. Pada perkembangan dunia, IPTEK telah membawa manfaat yang luar biasa lagi kemajuan manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar
kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga ditemukan formulasi baru kapasitas komputer seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Sarana perkembangan bahasa untuk pembangunan iptek. Bahasa adalah produk masyarakat. Bahasa dan masyarakat adalah dua hal yang saling berpengaruh. Apabila suatu masyarakat berkembang dengan baik, maka bahasa pun akan berkembang dengan baik, karena bahasa merupakan budaya dari masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu bahasa akan berkembang dengan baik apabila masyarakat pemakaiannya memberikan perhatian positif. Sebaliknya, apabila masyarakat mengacuh atau melupakan bahasa, maka bahasa itu akan musnah atau bahasa itu sulit berkembang. Secara khusus, bahasa juga akan berkembang sesuai dengan kegunaannya. Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari tentu berbeda dengan bahasa tulis, terutama bahasa tulis yang karya ilmiah. Bahasa dalam kehidupan sehari-hari tidak dituntut oleh aturan bahasa yang terlalu ketat, tetapi bahasa yang digunakan untuk menguraikan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memenuhi kaidah bahasa ilmiah. Maka dari itu, tulisan atau karangan yang memuat suatu penelahan suatu ilmu, pengetahuan, dan teknologi disebut dengan karangan ilmiah atau karya ilmiah. Karya ilmiah ini yang dapat membawa masyarakat pemakaiannya maju dan berkembang. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa berfungsi sebagai wahana untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan sekecil-kecilnya. Untuk itu, penuturan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat hendaklah menggunakan bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan iptek. Bahasa Indonesia itu telah berkaitan dengan dua kedudukannya, yaitu sebagai bahasa negara dan sebagai nasional. Ilmu pengetahuan dan teknologi di negara ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kepesatan perkembangannya perlu diimbangi dengan bahasa yang mampu mewadahinya serta yang mampu meneruskan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik secara horizontal kepada generasi yang sama maupun secara vertikal kepada generasi yang akan datang. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.